Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat yang berupa penjagaan untuk kita senantiasa bisa selalu berada di dalam jalan yang lurus. Nikmat untuk kita senantiasa bisa istiqamah di dalam keimanan, dan juga nikmat untuk kita senantiasa bisa istiqamah di dalam agama yang selamat ini. Kenapa ini disebut sebagai nikmat yang terbesar? Karena tidaklah yang namanya al-istiqamah ini merupakan perkara yang paling sulit untuk dijaga oleh kita. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kalau bukan karena isti'adah dan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastilah seseorang dia tidak akan pernah bisa untuk istiqamah, berada di dalam jalan yang lurus, berada di dalam keimanannya, dan juga berada di dalam Islam. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dirinya untuk senantiasa istiqamah, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta, hendaknya engkau wahai Muhammad istiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepada dirimu. Maka tidak ada ayat yang turun kepada beliau yang beliau rasakan berat sekali untuk dijaga melainkan perintah ini, istiqamah. Sampai-sampai sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengabarkan, manuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ayah huwa ashaddu wa la ashaqqu
tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang terasa sangat berat dirasakan oleh Nabi SAW illa min hadhil ayat, kecuali ayat ini, surat Hud ayat yang ke-112. Walidzalika yaqul li ashabihi hina yaquluna ya Rasulullah qad ashra'a ilaikum asy-syaikh. Maka dari itu kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Nabi ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, kok cepat sekali rambutmu beruban? Maka Nabi SAW mengatakan, syayabatni Hud wa akhwatuha. Yang menyebabkan rambutku ini cepat beruban, kata Nabi, karena sebab aku senantiasa memikirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-112 dan juga yang semisal dengannya. Ya, apa contohnya? Surat Al-Hijr ayat yang ke-99, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah engkau kepada Allah sampai datang yang namanya keyakinan, kematian. Nah, ini perintah untuk istiqamah. Maka ini merupakan perintah yang dirasakan oleh Nabi SAW sangat berat. Maka dari itu jika Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita nikmat tersebut, maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar, yang hendaknya kita untuk senantiasa mensyukurinya, hendaknya kita untuk senantiasa menjaganya. Dan di antara nikmat yang Allah berikan dari penjagaan untuk kita senantiasa bisa istiqamah di dalam iman, di dalam Islam, begitu juga istiqamah di dalam jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dekatkan kita dengan majlisul ilm. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kita untuk menuju majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kecintaan terhadap Alkitab was sunnah, perhatian terhadap ilmu. Karena memang yang menjaga seseorang untuk tetap istiqamah di dalam jalan yang lurus, tidak ada yang lain yang paling utama, yang paling dasar, yaitu ketika dia senantiasa memahami Alkitab wa Sunnah. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam suatu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Malik, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman, di mana Nabi SAW memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Kata beliau, taraktu fikum amrayn lan tadhallu abadan idza tamassaktum bihima, qala kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian senantiasa memegangnya, maka kalian tidak akan pernah terpalingkan dari jalan yang lurus. Ini maknanya apa? Tidak akan tersesat. Apa itu? Qala kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi SAW. Maka dari itu, ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk menuntut ilmu syariat Islam. Allah berikan kepada kita semangat untuk mempelajari Alkitab wa Sunnah, karena ini merupakan suatu tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita, di mana tentunya kita ketahui yang namanya ilmu itu tidak akan bisa digapai oleh seseorang sampai dia duduk bermajlis ilmu, dia menuntut ilmu dengan seorang guru. Sebagaimana dikabarkan di dalam hadis Nabi SAW dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, innamal ilmu bita'allum. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan itu ada pada dirinya, Allah akan fakihkan dia, Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu ad-din.
innamal ilmu bita'allum. Hanya saja ilmu itu didapat dengan cara seseorang duduk bermajlis ilmu. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semangat dan juga kecintaan untuk kita mau menerima ilmu, untuk kita mau kembali kepada Alkitab wa Sunnah, untuk kita senantiasa mau duduk melangkahkan kaki kita ke dalam majelis-majelis ilmu. Dan insyaallah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita akan mengambil satu tema yang begitu penting, yaitu tema yang berjudul wahai orang yang salat khusyuklah. Tentunya kita ketahui bahwasanya yang namanya as-salat, salatul fardhah, salat 5 waktu, ini merupakan amalan yang termasuk daripada amalan yang diwajibkan bagi kita sebagai seorang muslim. Allah telah wajibkan amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga telah tentukan waktu-waktunya. Minas subuh, ada juga waktunya, ada salat subuh wa salatul zuhur. Begitu juga salatul asar. Begitu juga salatul maghrib hatta isya. Salatul isya. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawqutan. Yang namanya as-salah ini adalah sesuatu yang Allah telah tetapkan bagi orang-orang yang beriman, mawqutan, ditentukan dengan waktunya. Maka dari itu mempelajari tentang as-salah ini juga merupakan suatu hal yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Seseorang yang dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka wajib bagi dirinya untuk mempelajari tentang as-salah, tentang kaifiyatuh, ini tentang caranya, wa lafdhuha, begitu juga lafaz-lafaznya yang ada di dalamnya. Dia juga mempelajari tentang waktu-waktunya, tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Ini wajib, ya. Kenapa ini menjadi perkara yang wajib? Karena ini merupakan amalan yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban fi yaumil hisab. Yang namanya salat itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hari hisab. Ya. Orang kalau dia meninggalkan salat, catatannya ada. Ya. Maka dari itu amalan yang pertama kali dari amalan Ibnu Adam yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tentang salatnya. Kalau salatnya baik, bagus, dia nggak pernah meninggalkan salat, ya, makbulah, salatnya diterima di sisi Allah, ya, maka apa? Maka perjalanannya berikutnya, kehidupannya setelahnya akan mendapatkan nikmat. Tetapi kalau misalkan salatnya jelek, ya, dia senantiasa meninggalkan salat, lalai di dalam salatnya tidak diterima di sisi Allah, wa iyadzu billah, maka dia akan menjadi orang yang merugi setelahnya. Kenapa? Karena azab Allah senantiasa menanti untuk dirinya. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abd yaumal qiyamah min 'amalihi as-salah. Sesungguhnya yang dihisab pertama kali dari amalan Ibnu Adam di hari kiamat nanti yaitu adalah salat. Idza saluhat faqad aflaha wa anjah, kata Nabi. Kalau salatnya itu baik, maka apa? Faqad aflaha wa anjah, maka dia akan menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat. Wa in fasadat, kata Nabi, kalau misalkan salatnya itu fasadat, rusak,
Ya. Maka kata Nabi SAW, faqad khaba wa khasara. Maka sungguh dia akan menjadi orang yang celaka dan dia akan menjadi orang yang merugi. Kenapa? Karena hanya akan ada azab setelahnya. Maka dari itu memperhatikan as-salat ini perkara yang sangat penting. Seseorang memperhatikan bagaimana rukunnya, syaratnya. Dia juga memperhatikan kaifiyahnya. Dia juga memperhatikan lafaz-lafaz yang terkandung di dalamnya, yang ada di dalamnya, yang disyariatkan masyru'iyyah fiha. Dia pelajari dengan baik. Kenapa? Karena salat ini perkara yang wajib yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban dan merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab. Ini fidaril akhirah. Adapun di dunia, salat ini memiliki peranan yang sangat penting bagi imannya seseorang. Kenapa? Karena ini namanya as-salat adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan, syariatkan, wajibkan untuk kita. Melainkan salah satu faidah keutamaannya adalah apa? Itu sebagai fondasi keagamaan kita, sebagai tiangnya agama, sebagai bentengnya keimanan. Maka dari itu Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama kata Nabi, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Ini seseorang dia bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dia juga bersaksi bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian yang kedua wa iqamis salat. Yani dia senantiasa mendirikan salat, wa ita'iz zakat, wa hajjil bait, wa shaum Ramadan. Kata Nabi SAW, yang kedua dia mendirikan salat, kemudian dia membayar zakat, dia pergi haji ke Baitullah, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang menjadi 5 pilar agama kita. Jadi maknanya apa? Kalau misalkan salah satu dari pilar ini runtuh di dalam diri seseorang, maka akan rusak keimanannya dan keislamannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya salat itu mencegah seseorang untuk berbuat perbuatan yang keji dan mungkar. Kenapa? Karena memang salat ini merupakan benteng daripada keimanan. Orang yang dia nggak menjaga salatnya sudah pasti dan dapat dipastikan dia akan terjatuh ke dalam kemaksiatan, dia akan terjatuh ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena iman yang ada di dalam hatinya itu akan terkikis. Karena yang namanya salat, 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, ini merupakan benteng daripada ketakwaan. Mulai dari waktu subuh ketika kita bangun tidur, kita perbarui iman kita di salat dengan salat. Kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, memuji Allah, bertahmid. Kemudian setelah itu ketika kita berhadapan dengan dunia, mungkin ada dari kerak-kerak dunia yang mengotori keimanan kita sehingga kita terjatuh ke dalam kesalahan. Allah perintahkan kita di waktu nahar, di waktu siang, untuk kembali berwudu. Jatuhlah dosa-dosa yang dikeluarkan dari mata, telinga, dari lisan, dari kaki, dari tangan bil wudu, dengan berwudu yang menjadi syaratnya salat. Kemudian dia kembali menghadap Rabbnya, berdoa kepada Rabbnya, beristighfar, bertaubat kepada Rabbnya, beristi'anah wal beristi'adah kepada Rabbnya, bersih kembali hatinya, imannya bersih kembali. Begitu juga ketika dia dihadapkan dengan dunia di waktu zuhur sampai di waktu asar. Bisa jadi seseorang dia terjatuh ke dalam kesalahan, karena kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam pasti terjatuh ke dalam kesalahan.
Allah syariatkan kepada kita untuk salatul asar. Allah ingin bersihkan kita dari kerak-kerak dunia, kotoran-kotoran dunia yang memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya hati kita bersih kembali. Begitu juga terus sampai di waktu Isya. Mungkin ada seseorang yang ingin berbuat kejelekan, ketika dia mendirikan salat, dia ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengurungkan niat jahatnya, sehingga salat ini menjadi benteng bagi dirinya di dalam ketakwaan dan juga keimanan. Dan ini keutamaan as-salat. Maka dari itu penting bagi kita untuk benar-benar memahami tentang rohnya salat, nafasnya salat. Karena berapa banyak kita dapati orang-orang yang salat, melangkahkan kakinya ke masjid, mengangkat kedua tangannya, bertakbiratul ihram, salat, tetapi salatnya itu tidak berfaedah bagi dirinya. Tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Tidak bisa mencegah dirinya untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak bisa mencegah dirinya untuk berlaku durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada suaminya, atau berlaku zalim kepada temannya. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang salat, tetapi salatnya itu tidak berfaedah bagi dirinya. Kenapa? Karena sebab dia tidak khusyuk di dalam salatnya. Jadi salatnya itu hanya sekedar lafaz-lafaz yang digerakkan oleh bibirnya, hanya sekedar gerakan-gerakan yang digerakkan oleh jawarihnya, anggota tubuhnya. Tetapi hatinya itu apa? Tidak khusyuk. Maka dari itu, mempelajari bagaimana caranya untuk khusyuk fi shalah, di dalam salat ini merupakan pelajaran yang sangat penting. Karena begitu pentingnya salat di dalam kehidupan kita. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram, beliau sebutkan, bahkan beliau membuat bab tersendiri tentang yang namanya al-khusyuk. Kata beliau, yang namanya khusyuk ay ruhus salat. Khusyuk ini merupakan rohnya salat. Seseorang bisa saja dia salat di satu tempat yang sama, berdampingan dengan imam yang sama, tetapi mendapatkan ganjaran yang berbeda. Ada orang yang ketika dia salat, Allah berikan ganjarannya itu 1/10 dari pahala salatnya. Ada orang yang ketika dia salat di samping temannya, dia dapat 1/2 dari ganjaran salat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada juga orang yang enggak mendapatkan ganjaran. Maka dari itu khusyuk ini perkara yang sangat penting. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Iyad bin Yasir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan bahwasannya seseorang ma yuktabu fi salati, anna rajulan ma yuktabu fi salati, ini tidaklah dia diganjar di dalam salatnya illa 10 salati, ada yang diganjar dengan 1/10 dari salatnya. Kemudian wa tus'uha, ada yang 1/9, wa thumnuha, wa sub'uha, wa sudusuha, wa khumsuha, wa rub'uha, wa thuluthuha, wa nisfuha. Ada yang dia diganjar dengan 1/8, 1/7, 1/6 kata Nabi. Ada juga yang diganjar dengan 1/5 dari salatnya. Ada yang diganjar diberikan balasan 1/3 sampai 1/2 daripada salatnya, masya Allah. Dan ini tergantung dari apa? Tergantung daripada khusyuknya. Maka dari itu sifatnya para nabi, para waliullah, mereka adalah orang-orang yang ketika salat, mereka senantiasa bisa menjaga kekhusyuannya di dalam salat. Dan hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, mereka wa kanu yusari'una fil khairat, mereka innahum kanu yusari'una fil khairat,
Para nabi-nabi Allah itu, para wali Allah itu, mereka senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan raghbah wa rahbah, dengan harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka senantiasa berdoa salah kepada kami secara khusyuk. Dan ini merupakan sifatnya para nabi Allah, para wali Allah. Itu apa? Orang-orang yang ketika dia salat, dia senantiasa bisa menjaga kekhusyuannya di dalam salat. Maka dari itu beruntunglah orang-orang beriman. Kapan? Ketika dia senantiasa menjalankan ibadah wajibnya as-salat, tetapi dia bisa menikmati salatnya. Dengan apa? Dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Itu apa? Orang-orang yang ketika dia mendirikan salat, dia senantiasa bisa menjaga kekhusyuan. Maka dari itu, menjaga kekhusyuan di dalam salat ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai salat kita rusak, salat kita terasa berat, salat kita tidak bermanfaat bagi kita fi umuri dunya wal akhirah, cuman gara-gara kita tidak khusyuk di dalam salat. Dan khusyuk ini merupakan sesuatu yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada diri seseorang. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan bahwasannya awwalu ma yurfa' min hadhil ummah al-khusyu'. Yang pertama kali nanti akan dicabut di tengah-tengah umat ini yaitu kekhusyuan. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta sampai tidak ada seorang pun yang fiha di dalam salatnya engkau dapati rajulan khashi'an. Ya, sampai engkau tidak mendapati ada orang yang ketika salat dia salat dalam keadaan khusyuk. Ya. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai ketika kita mendirikan salat yang merupakan tiang daripada agama, yang mencegah diri kita dari perbuatan al-fahsya wal munkar, tetapi ternyata ketika kita mendirikan salat kita nggak bisa menjadikan diri kita khasyi'an, khusyuk, sehingga tidak berfaedah salat kita. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting, dan ini merupakan perkara yang paling sering ditanya. Ya. Orang datang kepada seorang ahlul ilm, dia bertanya, bagaimana aku bisa khusyuk di dalam salat? Bagaimana aku bisa menikmati salatku? Terasa berat salat. Ya. Maka yang pertama yang harus kita ketahui yaitu tentang apa? Tentang ta'riful khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Khusyuk itu maknanya disebutkan oleh Imam Ibn Rajab bahwasannya yang namanya al-khusyuk dia adalah al-inqiyadu wal istislamu wa tadarru'an wa khufyatan. Ini apa? Seseorang dia tunduk dan patuh kepada Allah, wal istislam wal hudu, dia berserah diri kepada Allah, dia juga al-hudu, dia bisa menghadirkan ketenangan dalam keadaan tadarru'an, dalam keadaan dia merendahkan dirinya kepada Allah, wa khufyatan, lembut, melembutkan hatinya, melembutkan gerakannya, melembutkan lafadznya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan tadarru'an,
wa khufyatan. Yani dalam keadaan apa? Dalam keadaan kalian menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Berarti dari sini kita dapat mengetahui bahwasannya apa? Orang-orang yang khusyuk, yakni orang-orang yang senantiasa dia bisa menghadirkan kerendahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hilangkan kesombongan yang ada di dalam dirinya. Dia nggak peduli dengan apa yang dia miliki di dunia. Ketika dia mengangkat kedua tangannya, dia katakan Allahu Akbar. Pada saat itu dia menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau misalkan salatnya itu cuma gerakan saja, yang penting saya ngangkat kedua tangan saya berdiri, saya ruku, saya sujud, saya duduk, hanya sekedar membatalkan kewajiban salat, maka dia nggak akan pernah bisa mendapatkan kekhusyuan. Kenapa? Dia nggak dapat nafasnya daripada salat, rohnya salat. Karena yang namanya al-khusyuk, orang-orang yang khusyuk disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-khasyi'una, orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang dia tunduk dan patuh kepada Allah, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ini orang yang khusyuk. Adapun Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah menyebutkan khusyuk itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusyuk. Jadi orang kalau misalkan dia salat belum bisa menghadirkan ini, maka sulit bagi dirinya untuk bisa khusyuk. Salat tapi hatinya nggak takut dengan Allah. Ya, kita kalau misalkan dulu waktu sekolah ketemu sama guru-guru yang galak, ya biasanya itu guru matematika, ya kira-kira di kelas gimana keadaan kita? Nunduk, takut, ya kan? Pelajarannya jadi fokus. Tapi kalau guru matematik, guru bahasa Inggris, ya, atau guru bahasa Indonesia biasanya, atau guru bahasa Sunda misalkan, ngajarnya biasa saja, kita nggak punya rasa takut. Kira-kira bisa nggak kita khusyuk dalam pelajarannya? Jarang sekali. Ya. Begitu juga dengan salat. Karena yang namanya khusyuk itu adalah apa? Perasaan takut yang kita tumbuhkan, lemah lembut, kemudian apa? Tunduk kepada Allah, dan kita berserah diri kepada Allah. Bersama dengan itu apa? Kita memiliki sikap tenang. Itu maknanya apa? Tidak tergesa-gesa. Ini yang namanya khusyuk. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat yang ke-28, ya, khasya'at al-aswat lirrahman. Khasya'atil aswat, ya, lirrahman. Yani apa? Suara-suara pada saat itu di hari kiamat, al-aswat itu apa? Ya, khasya'at. Yani apa? Lirih, pelan, lembut, lirrahman, kepada Allah. Ya, nggak ada yang suaranya keras. Ya, kenapa? Karena yang namanya al-khusyuk, ya, dia adalah apa? Huwa khufyah, yaitu apa? Lemah lembut. Ini merupakan ta'riful khusyuk yang disebutkan oleh para ulama. Maka dari itu seseorang kalau misalkan dia mau khusyuk di dalam salatnya, dia hadirkan perasaan ini. Ya, ini yang pertama, karena dia memahami tentang makna khusyuk. Lalu apalagi yang bisa menyebabkan kita ketika salat kita bisa khusyuk sehingga kita bisa menikmati salat kita, sehingga kita bisa fokus di dalam salat kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjadikan diri kita bisa khusyuk di dalam salat, tentunya tidak lain adalah ma'rifatullah. Kita harus paham dulu, mengenal dulu siapa Allah. Nah, ini pelajaran yang sangat penting. Ya, banyak kita ngajarin anak-anak kita sholat dulu atau baca Quran dulu tanpa mengajarkan tentang pelajaran tauhid, tentang pelajaran akidah. Padahal yang seharusnya kita tanamkan kepada anak-anak kita yang pertama itu apa? Ketakutan dulu kepada Allah, sehingga dia tahu posisinya sebagai seorang hamba, sehingga dia bisa menghadirkan di dalam salatnya tunduk dan patuh wa khufyah, dan juga rasa takut yang menghadirkan apa? Penghambaan kepada Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah,
Maka dari itu Nabi SAW disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz 'ala al-Yaman, ketika Nabi memerintahkan Mu'adz ibnu Jabal pergi ke Yaman, ya, Nabi SAW perintahkan kepada Mu'adz. Apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW? Nabi SAW katakan kepada Mu'adz, innaka taqdumu ala qaumin ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum yang dimana kaum itu merupakan ahlul kitab, orang-orang Nasara. Maka jadikan yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka ibadatullah, agar mereka menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini maknanya menyeru mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadah atau mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Itu enggak cuma sekedar mengucapkan, tetapi apa? Alimu. Yaitu apa? Mengajari mereka tentang makna daripada kalimat ini. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faida arafu, kalau mereka sudah memahami tentang makna kalimat ini, tentang mengenal siapa Rabbnya, mengenal siapa nabinya, mengenal apa agamanya, maka Nabi perintahkan kepada Mu'adz ibnu Jabal untuk mengajarkan mereka apa? As-shalah, dan juga memerintahkan untuk mengambil zakat. Ya. Maka dari itu ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Kita kalau mau salat kita khusyuk, kenali Allah, kenali siapa Rabb kita. Ya, karena terkadang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya sebatas Allah adalah Tuhanku. Terkadang iman kita lemah jika Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang telah memberikan kepada kita nikmat rizki. Ini bagian dari ma'rifatullah. Yaitu apa? Tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah sebagai Al-Mudabbir, Al-Khaliq. Begitu juga Allah sebagai Al-Malik. Kita meyakini, kita mengenal Allah, Allah itu adalah Rabbul Alamin, Rabb alam semesta ini, Rabbuna, Rabb kita, yang maha mengatur, yang maha menguasai, yang maha mencipta. Terkadang kita hanya meyakini Allah adalah Tuhanku, tapi nggak paham, nggak kenal siapa Tuhannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafitha. Ya, dialah Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, ya, langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian istawa 'alal 'arsy. Allah juga yang menggantikan malam dengan siang, beraturan inna syamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dia juga, ya, matahari, bulan, bintang semuanya tunduk patuh kepada dirinya. Dialah zat yang maha pencipta dan yang menguasai segala sesuatu. Ya, tetapi terkadang keimanan kita kurang. Ya, maka dari itu banyak orang-orang yang ketika salat tapi pikirannya masih pada tijariyahnya, masih pada perdagangannya. Kenapa? Karena kurang imannya terhadap ma'rifatullah. Padahal yang memberikan kepada kita rizki itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, tidak ada satu nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan nikmat itu datangnya dari Allah. Tetapi terkadang kita salat dalam keadaan hati kita enggak khusyuk, kita mikirin, aduh kalau saya salatnya lama nanti pelanggan saya nungguin lama kabur.
ya, kurang mengenal Allah. Maka dari itu hal yang pertama yang harusnya kita lakukan untuk bisa khusyuk, kita pelajari semua asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah. Kita lihat kebesaran Allah. Kita senantiasa mengenali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga ketika kita salat, kita bisa merasakan nikmatnya salat. Kita bisa merasakan khusyuknya kita di dalam salat. Kenapa? Karena kita tahu kita sedang menghadap, kita sedang berdoa, kita sedang berbicara dengan siapa? Dengan Rabb yang telah sangat mencintai kita, menyayangi kita, memberikan kepada kita nikmat. Sehingga Pak, tidak ada pikiran yang lain yang ada di dalam diri kita kecuali apa? Allah. Maka dari itu derajat di dalam Islam yang tertinggi yaitu siapa? Orang-orang yang muhsin. Apa itu orang-orang yang muhsin? Ihsan, yang merupakan derajat tertinggi di dalam agama Islam ini. Setelah muslim wal iman, yang tertinggi adalah ihsan. Siapa mereka? Kata Nabi SAW di dalam hadis dari sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika malaikat Jibril alaihissalam datang di suratin nas dengan bentuk manusia di suratin nas, kemudian bertanya kepada Nabi tentang ihsan. Akhbirni 'anil ihsan. Apa kata Nabi? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka engkau meyakini Allah selalu melihatmu. Dan ini yang terkadang hilang di dalam diri kita. Khusyuknya seseorang hilang karena dia nggak bisa menghadirkan ini. Yaitu apa? Dia salat seolah-olah dia berbicara kepada Rabbnya, seolah-olah dia dekat dengan Rabbnya. Atau kalau misalkan dia nggak bisa hadirkan, setidaknya dia takut. Dia tahu karena Allah Subhanahu wa taala melihat setiap gerakannya, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga Sehingga dia bisa khusyuk. Ketika hatinya mau berpaling, dia ingat Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ya. Ketika pikirannya mau berpaling, dia tahu Allah adalah zat yang telah mencintai dia dan dia pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah bi asma'ihi wa sifati, ya, begitu juga dengan kekuasaannya, maka seseorang dia bisa menghadirkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan seseorang khusyuk di dalam salatnya. Orang yang nggak bisa menghadirkan mahabbah, kecintaannya kepada Allah, sudah dapat dipastikan salatnya itu pasti tidak akan khusyuk. Ya, sama kalau misalkan laki-laki itu sudah jatuh cinta sama wanita, sama seorang wanita, kalau lagi jalan, wanita yang lain yang lewat di depan itu sudah nggak kelihatan sama dia. Betul nggak? Yang kelihatan cuma siapa? Cuman istrinya. Kenapa? Karena cinta. Tapi kalau laki-laki sudah tidak cinta dengan istrinya, ya, jangankan wanita, laki-laki didandani saja dia melirik. Ya. Maka dari itu hal pertama seseorang kalau dia mau khusyuk di dalam salatnya, hadirkan rasa cintanya kepada Allah. Dengan cara apa? Ma'rifatullah. Dengan dia mengenal Allah, pelajari. Sering-sering kita merenung tentang apa yang Allah telah berikan kepada kita. Membaca ayat-ayat, membaca hadis-hadis yang menerangkan tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Karena dengan itu kita bisa mengenal Rabb kita bi ayatihi wa makhlukatihi. Dengan tanda-tanda kekuasaannya dan dengan makhluk-makhluk yang Allah telah ciptakan. Ya, sehingga menghadirkan rasa syukur akan menghadirkan kecintaan. Ya. Saya ini kalau bukan karena pertolongan Allah, gak mungkin hidup saya. Saya ini kalau bukan karena rezeki dari Allah, gak mungkin saya bisa mendapatkan nikmat sebanyak ini. Muncul rasa syukur. Rasa syukur menimbulkan rasa cinta. Belum dipanggil untuk sholat, dia sudah datang di tempat sholat. Orang yang hatinya terpaut dengan Rabbnya, dengan Allah. Karena sebab apa? Ma'rifatullah. Dia mengenal Allah. Maka dari itu orang yang gak mengenal Rabbnya, dia gak akan pernah bisa khusyuk di dalam sholatnya, di dalam setiap ibadahnya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu adalah ikhlasun niyah.
Ikhlas. Ikhlas ini merupakan peranan yang penting, bukan hanya di dalam salat, di dalam setiap ibadah. Seseorang dia nggak akan pernah bisa khusyuk salatnya sampai dia ikhlas. Dan ikhlas di sini maknanya adalah apa? Tasfiyatul qalb bisalih niyah, membersihkan hati dengan niat yang baik. Ya, orang kalau misalkan nggak ikhlas, ibadahnya tidak diterima di sisi Allah. Kalau ibadahnya tidak diterima di sisi Allah, akan berat dia melakukan ibadah yang berikutnya. Maka dari itu seseorang kalau dia mau khusyuk, ya maka dia harus apa? Dia harus ikhlas. Dia niatkan salatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW terjadi kepada para sahabatnya syirkul asghar, syirik kecil. Yaitu apa? Seseorang nggak bisa menjaga niatnya di dalam ibadah, di dalam salat. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat ya, Mahmud bin Labid yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Faqila ma hiya Rasulullah? Syirkul asghar. Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ar-riya. Yaitu apa? Seseorang dia ibadah kepada Allah tapi ingin dilihat. Imam kalau misalkan dia nggak ikhlas menjadi imam, sudah dapat dipastikan dia nggak akan bisa khusyuk di dalam salatnya. Salatnya itu hanya memperhatikan bacaan Qur'annya, panjang pendek Qur'annya yang dia indah-indahkan, tidak khusyuk di dalam salatnya. Kenapa? Tidak ikhlas. Maka dari itu ikhlas ini menjadi peran yang penting terhadap kekhusyuan. Seseorang kalau dia mau khusyuk salatnya, dia hendaknya menghadirkan keikhlasan di dalam dirinya. Ikhlas benar-benar dia salatnya karena Allah. Maka dari itu Nabi pernah berkata kepada para sahabatnya, perkara yang paling aku takutkan terjadi pada kalian dari fitnahnya Masih Dajjal, itu apa? Salah seorang dari kalian sholat, dia berdiri, fayuzayyinu, dia perbagus sholatnya. Kenapa? Karena ada orang yang duduk di sampingnya, gerakannya diperbagus. Allah, ulang lagi, Allah. Ya, lama sampai orang selesai sholat, dia belum selesai sholatnya. Nggak ikhlas. Dia perindah gerakan sholatnya, cuman apa? Cuman untuk mendapatkan pujian manusia. Ya. Maka dari itu apa? Perkara yang sangat penting bagi kita itu adalah menjaga keikhlasan ketika sholat. Jangan sampai ikhlasnya ini hilang. Orang yang bisa menjaga keikhlasan mulai dari takbiratul ihram sampai dia salam, sudah dapat dipastikan dia bisa menjaga kekhusyuan sholatnya. Dia sholat karena Allahnya, nggak peduli orang di sampingnya mau melihat dia bagaimana, nggak peduli. Ya, dia baca Quran walaupun suaranya falas, dia nggak peduli orang saya sholat karena Allah. Ya, bukan nunjukin orang bacaan saya bagus atau jelek. Ya. Ikhlas ini peranan yang sangat penting di dalam salat. Maka dari itu apa? Syaitan itu nggak pernah bisa, iblis nggak akan pernah bisa mengganggu Bani Adam yang senantiasa bisa menjaga keikhlasan, baik di dalam salat ataupun di dalam hal yang lainnya. Orang yang senantiasa ketika dia beramal dibangun di atas keikhlasan, maka dia nggak akan pernah bisa dipalingkan oleh iblis. Ya. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40. Dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan bagaimana perkataan iblis janjinya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh. Ya. Iblis berkata, wahai Rabbku, karena engkau telah mencapku sebagai hamba yang tersesat, aku akan menghiasi amalan kejelekan Bani Adam di muka bumi ini. Tsumma la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan memalingkan mereka semuanya dari jalanmu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang bisa ikhlas. Maka orang yang bisa menjaga keikhlasannya ketika salat sudah dapat dipastikan dia adalah apa? Orang yang bisa khusyuk di dalam salatnya.
Maka kalau kita nggak bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam salat kita, maka perhatikan hati kita. Ya. Perhatikan hati kita, jangan-jangan salatnya kita selama ini tidak dibangun di atas keikhlasan. Kita terpaksa salatnya. Kalau nggak salat nanti diadab, nanti mendapatkan siksa dari Allah, dimintai pertanggungjawaban, sehingga akhirnya salatnya apa? Terpaksa. Atau nggak enak kalau nggak salat, nanti masa muslim nggak salat? Dibilang orang yang meninggalkan salat, sebagaimana orang-orang munafik. Akhirnya apa? Salatnya tidak khusyuk. Kenapa? Salatnya bukan karena Allah. Maka dari itu seseorang kalau dia mau khusyuk di dalam salatnya, ikhlas, bersihkan hatinya. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah apa? Ilmu. Ini peranan yang sangat penting. Ini juga menjadi syaratnya ibadah, al-ilmu, al-mutaba'ah. Yaitu apa? Seseorang dia ketika ingin melakukan suatu amalan ibadah, dia senantiasa memperhatikan ilmu yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Ini perkara yang sangat penting. Karena berapa banyak orang-orang yang dia mendirikan salat, dia tahu bacaan-bacaan salat, dia hafal bacaan-bacaan salat, dia tahu gerakan-gerakan salat, tetapi sedikit sekali yang memahami tentang makna daripada lafaz-lafaz salatnya. Ini yang menyebabkan seseorang menjadi tidak khusyuk. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Bayangkan misalkan seseorang Bayangkan misalkan seseorang dia mengangkat kedua tangannya, dia ucapkan takbiratul ihram, dia sebutkan Allahu Akbar. Dia angkat kedua tangannya, dia tahu makna dari kalimat takbir yang dia ucapkan. Dia tahu setelah dia mengucapkan kalimat itu, maka itu merupakan pengharaman untuk dia melakukan atau memikirkan sesuatu selain daripada apa yang disyariatkan di dalam salat. Coba bayangkan dengan orang yang cuma sedang Allahu Akbar, berbeda dengan orang yang benar-benar tahu ketika dia mengucapkan Allahu Akbar. Dia tahu ketika dia mengucapkan kalimat itu, dia sedang memuji Rabb-nya, dia sedang mengagungkan nama Allah. Dia bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati dan pikirannya. Sehingga apa? Ketika dia salat, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kenapa? Dia tahu ketika dia ucapkan Allahu Akbar. Jangan seperti itu. Orang yang beriman ketika diingatkan tentang Allah, diucapkan kalimat Allah, maka dia akan apa? Bergetar hatinya. Kalau dia punya iman yang tinggi. Kenapa? Karena dia tahu Allah adalah Zat yang selama ini memberikan dia rezeki, yang selama ini menjaga dia, yang memiliki surga, yang memiliki neraka, yang memiliki alam semesta, yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat meskipun kita terkadang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Maka ketika dia salat, dia kembali kepada Rabb-nya, Allahu Akbar. Dia kembali memuji Allah. Dia paham gak ada sesuatu yang lebih tinggi di muka bumi ini, di alam semesta ini, kecuali hanya Allah. Kalau dia seorang raja, dia seorang presiden, dia orang yang memiliki kedudukan, ketika dia salat, dia paham makna ini, Allahu Akbar. Dia bisa menghadirkan apa? Ketawaduan, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Sama nggak dengan orang yang cuma sekedar mengucapkan Allahu Akbar? Berbeda. Orang yang kemudian ketika salatnya dia membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan aliman bimakna, dalam keadaan dia mengetahui apa makna daripada surat Al-Fatihah. Dia tahu surat Al-Fatihah itu kenapa wajib, karena ini merupakan doa, meminta isti'anah kepada Allah agar Allah selalu menjaga dirinya, memberikan kepada dirinya hidayah untuk berada di dalam jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Coba bayangkan dengan orang yang baca Al-Fatihah cepat-cepat. Biasanya orang kalau sholat munfaridan sendirian itu bacanya cepat, bismillahirrahmanirrahim, tidak akan khusyuk. Coba kalau misalkan dari mulai surat Al-Fatihah dia bisa paham maknanya,
Bismillahirrahmanirrahim. Dia tahu ketika dia mengucapkan lafaz ini, dia meminta keberkahan dari amalannya dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia tahu bagaimana penyayangnya Allah, bagaimana pengasihnya Allah. Berkali-kali dia bermaksiat, berkali-kali Allah mengampuni dia, berkali-kali dia melanggar perintah Allah, berkali-kali Allah selamatkan hidupnya. Dia paham. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Sampai kemudian dia katakan, iya karena na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Dia paham tentang Allah, dia paham tentang lafadznya. Masya Allah. Kemudian apa? Dia ruku. Sampai dia sujud, dia tahu dia sujud ini adalah posisi dia yang paling rendah di hadapan Rabbnya. Bahkan ini merupakan posisi yang paling dekat dengan Rabbnya. Ketika apa? Ketika dia sujud. Orang yang kalau paham tentang setiap makna dari gerakannya dan lafaz salatnya, fungsinya, tujuannya, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka dia nggak akan pernah terburu-buru di dalam salatnya. Dia akan menikmati salatnya. Dan ini yang menghadirkan kekhusyukan. Kebanyakan orang ketika ruku, ketika sujud itu cepat. Kenapa? Karena dia nggak paham ketika sujud itu waktu terdekat dia dengan Allah. Maka dari itu orang yang khusyuk salatnya, dia akan apa? Dia akan gerakan salatnya itu dengan apa? Dengan pelan. Dia menikmati setiap gerakan salatnya. Dia menikmati setiap lafaz yang disyariatkan di dalam salatnya. Kenapa? Karena dia paham, karena dia mengetahui. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum seseorang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, diperintahkan untuk apa? Fa'lam, berilmu terlebih dahulu. Maka ini perkara yang sangat penting. Jadi seseorang ketika dia mempelajari tentang babus salat, bab tentang salat, ya, maka dia benar-benar perhatian terhadapnya, bacaannya, artinya. Jangan cuma sekedar yang penting hafal lafadznya. Penting kita tahu setiap kata di dalam bacaan-bacaan salat kita. Ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ya. Subhanakallah. Ya. Kita paham dengan makna-makna ini, zikir yang ada di dalamnya, doa-doa yang ada di dalamnya. Mulai dari tahiyat, salawat kita kepada Nabi, mulai dari doa iftitahnya kita. Ya. Allahumma ba'id baini min khataaya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari semua kesalahanku. Kalau paham, dia sudah bisa khusyuk dari awal salatnya sampai ketika apa? Di akhir salatnya. Tetapi kalau misalkan seseorang dia cuma membaca lafaz, tidak memahami maknanya, perkata, dia cuma fokus terhadap lafaznya, dia nggak tahu apa yang dia baca. Bagaimana doanya bisa diterima? Ya. Dia doa meminta perlindungan dari fitnah kubur, meminta perlindungan dari fitnah Masiihid Dajjal. Ya, tetapi apa yang dia baca itu apa? Dia nggak paham tentang maknanya. Ya, maka itu perkara yang sangat penting. Yaitu apa? Seseorang yang ketiga yaitu apa? Ilmu. Kemudian yang keempat, untuk bisa menjadikan seseorang khusyuk di dalam salatnya, selain dia ma'rifatullah, mengenal Rabbnya terlebih dahulu. Kemudian selain dia senantiasa ikhlas di dalam salatnya, menjaga keikhlasannya, kemudian dia berilmu, dia memahami setiap bacaan salatnya dan gerakannya dan faidahnya, keutamaannya, sehingga menyebabkan dia khusyuk di dalam salatnya. Yang keempat yaitu adalah apa? Doa. Kenapa doa? Karena yang namanya al-khusyuk disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, makanuha fil qalb. Khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Dan hati ini selalu apa? Selalu yang qalib, selalu berbolak-balik. Ya, maka dari itu kalau misalkan di dalam salat kita ada waktu-waktu, tempat-tempat yang itu adalah tempat untuk berdoa, jangan sampai kita lupa membaca doa agar hati kita khusyuk. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang gak pernah khusyuk. Ya. Jangan sampai seorang ketika sujud lupa untuk doa dengan doa ini. Ya, kalau kita sujud doanya yang paling panjang apa? Ya Allah, semoga rizkinya tambah banyak, rumahnya tambah gede, emasnya tambah berat, ya.
Doanya gitu. Suami saya nggak kawin lagi, ya itu. Itu doanya. Yang paling lama itu diulang-ulang terus diulang terus. Ya. Akhirnya ketika dia bangkit dari sujudnya, dia mikir, suami saya lagi di luar lagi sama siapa nih? Nggak khusyuk salatnya. Ya. Doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'u. Ini yang diajarkan oleh Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Dan yang memalingkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Nabi juga senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinika, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Jangan lupa doa. Ya, menjaga hati dengan apa? Dengan doa. Ini yang keberapa? Yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, yaitu adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ini perkara yang sangat penting. Ya. Seseorang kalau misalkan dia mau salatnya khusyuk, hendaknya dia menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena maksiat ini yang menyebabkan hati itu berkarat, yang menyebabkan kita berat untuk melakukan salat, nggak khusyuk karena sebab apa? Kemaksiatan. Ya, wa'iyadzubillah. Maka dari itu kenapa di dalam salat syaratnya itu adalah al-wudu, agar apa? Agar hati itu menjadi bersih kembali. Kalau misalkan kita melihat sesuatu yang diharamkan, bicara sesuatu yang diharamkan, minal ghibah wal fitnah, maka kalau kita paham wudu kita, paham kenapa kita harus berkumur, paham kenapa kita harus mencuci wajah kita, paham tentang fadilahnya yang disebutkan oleh Nabi, itu akan apa? Menggugurkan dosa-dosa. Itu akan jatuh bersama dengan tetesan-tetesan terakhir air wudu kita. Kita paham. Maka kalau kita paham, kita menyiapkan wudu kita selain untuk sebagai pemenuh syaratnya salat, kita tahu ini menggugurkan dosa kita, kita niatkan dengan itu agar bersih hati kita. Ya, maka ketika seorang dia mendirikan salat, dia bisa khusyuk. Coba bayangkan kalau orang yang wudu cuma cek salat. Kira-kira bisa khusyuk nggak? Nggak bisa, dia nggak paham dengan makna wudunya. Atau apa? Dia menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat. Agar apa? Agar dia bisa merasakan nikmatnya salat. Kenapa? Karena ketika seorang bermaksiat, sudah dapat dipastikan ketika dia kembali kepada Rabbnya, itu akan terasa berat di dalam hatinya. Karena inilah kemaksiatan. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'ah, seorang hamba kalau dia terjatuh ke dalam suatu kesalahan, kemaksiatan, nukitat qalbuhu nuqtatun sauda, akan ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau idza naza'a wastaghfara wa taba, kalau dia tinggalkan, dia istighfar, dia bertobat kepada Allah, maka sukinah qalbu, dibersihkan kembali hatinya. Tetapi fa'in ada fazida, kalau dia terus ulangi, maka kan terus bertambah itu titik hitam tersebut. Hatta ta'alwa qalbu. Ini sampai apa? Sampai titik hitam itu ta'alwa qalbah. Ini apa? Memenuhi hatinya. Wa dzalika ran, kata Nabi. Inilah yang disebut sebagai apa? Arar, penutup. Nabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Noda hitam dari kemaksiatan yang senantiasa dia usahakan itu telah menutup hatinya. Padahal khusyuk itu tempatnya di dalam hati. Maka orang yang bermaksiat sudah dapat dipastikan ketika salat dia nggak akan pernah bisa khusyuk. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia nggak akan bisa khusyuk. Kenapa? Karena sebab kemaksiatan. Kecuali apa? Dia bertobat, dia beristighfar, dia tinggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Maka dari itu seseorang harus paham untuk apa dia sholat. Kalau sholatnya cuma sekedar menggugurkan kewajiban, sholatnya cuma sekedar gerakan, maka dia nggak akan pernah bisa merasakan nikmatnya sholat. Orang yang nggak bisa merasakan nikmatnya sholat, sudah dapat dipastikan dia tidak akan khusyuk di dalam sholatnya. Tetapi kalau dia tahu, oh ya, sholat ini tempat aku kembali kepada Allah, sholat ini tempatnya aku beristighfar, sholat ini tempatnya aku memulihkan kembali imanku yang sudah kotor karena dosa. Maka ketika dia berwudu, dia bertobat kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah,
ketika dia ucapkan ya doa iftitah di awal salatnya setelah takbiratul ihram, dia benar-benar bersungguh-sungguh di dalam membaca doa iftitah. Dia nggak akan cepat-cepat di dalam membacanya. Kenapa? Karena dia tahu ini tempatnya saya meminta ampun kepada Allah. Tetapi seseorang yang kalau misalkan dia nggak bisa meninggalkan kemaksiatannya, salat maksiat juga jalan terus. Ini ada juga orang yang seperti ini. Ya, judi waktu sholat dia, tapi judi lagi nanti. Ya, ke diskotik waktu sholat ya. Yang penting kan sholat. Ya. Maksiat jalan terus. Ini akan pernah bisa khusyuk di dalam sholatnya. Pasti ya taraddad di dalam hatinya. Ya, berat. Dia untuk bisa khusyuk. Paling nggak dia cuma hanya mengucapkan lafaz, melakukan gerakan, tapi dia nggak mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat. Ini yang keberapa? Yang ke-5. Yaitu apa? Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Lalu yang ke-6, jika seseorang dia ingin khusyuk di dalam salatnya, ai zuhdu minad dunya. Zuhud terhadap dunia. Apa sih zuhud itu? Ai tarku ma yusgiluka ya an dzikrillah. Meninggalkan segala hal yang memalingkan kita dari mengingat Allah. Ini merupakan takrifnya Abu Sulaiman, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ini takrif zuhud yang paling baik. Yaitu apa? Tarku ma yusgiluka an dzikrillah. Meninggalkan segala hal yang memalingkan kita dari mengingat Allah. Contohnya apa? Ad-dunya. Dunia. Orang kalau sholat pikirannya masih terpaut dengan dunia, pasti nggak akan bisa khusyuk. Ya, dulu saya pernah punya teman waktu di Damaj, di tempatnya Syekh Mukbil. Waktu itu teman itu bekerja sebagai instalasi listrik di rumah. Ya, suatu ketika pernah kita panggil, ya untuk apa? Untuk masang instalasi. Kebetulan dia mengalami kesulitan, sudah waktu asar. Sholat dia. Ya, setelah sholat datang bilang, "Lin, Anda udah dapat solusinya." "Apa itu?" "Ini begini caranya," kata dia. "Alhamdulillah tadi pas sholat saya dapat ilham," kata dia. Itu ilham atau gangguan dari syaitan? Jadi ketika sholat dia masih mikirin pekerjaannya. Nggak bisa meninggalkan sesuatu yang memalingkan dia dari mengingat Allah. Wa'iyatubillah. Ini terjadi. Dan ini banyak kadang kita seperti itu. Ya, ibu-ibu kalau lagi sholat mikir, aduh nanti masak apa ya, belanja apa ya, suami sudah mau pulang, rumah belum bersih, ya. Begitu juga laki-laki ketika sholat mikir, masih pekerjaan di kantor belum selesai, ya. Maka ini yang membuat kita menjadi tidak khusyuk. Kenapa? Pikiran dunia itu masih ada di dalam diri kita. Pikiran terhadap anak, pikiran terhadap harta, pikiran terhadap keinginan kita. Wah, habis ini ada film Korea nih, mau nonton nih, sholat nih, ya, nggak fokus, ya. Maka dari itu apa? Ketika seorang mau khusyuk, sudah tinggalkan dunia. Jangan pernah mengingat yang namanya dunia. Mau untung, mau rugi, mau bangkrut, mau orang beli, mau enggak, sudah biar. Handphone tinggalkan, ya. Jangan handphone taruh di sini, tapi apa? Getarannya sampai ke sini. Ya. Wah ini masuk nih, orderan nih, ya. Nggak, sholatnya nggak khusyuk. Tinggalkan sudah. Ya. Pikirkan tentang akhirat, pikirkan tentang Rabb kita Allah, kita bisa khusyuk. Tapi kalau pikiran kita masih pada dunia, kita nggak bisa tarkud dunia, meninggalkan dunia, kita masih tersibukkan dengan dunia, ya maka nggak akan pernah bisa khusyuk. Maka dari itu seorang ketika dia mendengar azan yang dia baca ketika hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Ini maknanya sudah dia serahkan semua. Ini adalah kalimat apa? Kalimat tawakal. Ya, la haula wala quwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi sudah serahkan semua urusannya kepada Allah selain di luar sholat. Ketika sholat sudah fokuskan diri kita kepada akhirat, kepada apa yang kita baca, kepada doa, kepada zikir, kepada tasbih wa tahmid. Ya. Agar apa? Hati kita bisa khusyuk. Ya. Sehingga apa? Sehingga itu tidak terpalingkan. Ini yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-7, yaitu adalah apa? Ketika seseorang dia ingin khusyuk di dalam salatnya, dia harus bisa zikrul maut. Dia senantiasa menghadirkan, ya, pikirannya kalau itu merupakan salat dia yang terakhir.
Ya, ya ini seolah-olah itu merupakan sholatnya yang terakhir, besok tidak ada sholat bagi dirinya, atau nanti tidak ada sholat bagi dirinya. Orang yang bisa menghadirkan perasaan ini, dia pasti bisa khusyuk. Maka dari itu Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada kita tentang hal ini. Kata beliau, ya, kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Dailami dan dihasankan oleh Syekh Albani, ya, Nabi SAW, ya, idza dzakara al-maut, ya, udhkurul mauta fi salatika, kata Nabi, ingatlah oleh kalian kematian di dalam salat kalian. Fa innar rajula, karena seseorang, idza dzakara al-maut fi salatihi fahariyun an yuhsina salatahu, ketika dia bisa, seseorang itu menghadirkan kematian di dalam salatnya. Ini apa? Menghadirkan kalau seolah-olah ajalnya sudah dekat. Maka apa? An yuhsina salatah, kata Nabi, dia pasti akan memperbaiki salatnya. Ya. Maka dari itu Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, fasalli muwaddi'in, salatlah engkau seperti salatnya orang yang akan meninggalkan dunia. Salat orang yang terakhir hidup di dunia. Muwaddi'in dari kata wada'a, ya, perpisahan, orang yang berpisah dengan dunia. Karena kalau seseorang dia salatnya tapi malah mikirnya, hidup saya masih panjang, masih sehat, pasti tidak akan bisa khusyuk. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu apa? Hendaknya kita ketika salat, kita hadirkan seolah-olah ini adalah salat terakhir kita. Maka orang yang seperti ini, dia tidak akan apa? Dia tidak akan mempercepat gerakan salatnya, dia tidak akan mempercepat di dalam membaca lafaz salatnya. Ini yang ke-7. Adapun yang ke-8 ini apa? Tidak tergesa-gesa di dalam salat. Ini juga perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena yang namanya ketergesa-gesaan itu datangnya dari siapa? Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan at-ta'anni minallah, ya, wal ajala atau wal ajala minasyaitan. Ya, yang namanya sikap tenang, perlahan, itu datangnya dari Allah, tetapi sifat tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Maka dari itu khusyuk itu maknanya salah satunya disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, yaitu apa? Al-hudu, sifat tenang, nggak terburu-buru. Ya, orang kalau misalkan terburu-buru, hilangkan dulu rasa buru-burunya. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai sholatnya itu tidak khusyuk karena dia dikejar-kejar oleh sesuatu. Misalkan lagi ngerebus daging habis kurban, ngerebus sholat dulu lah. Ya, aduh takut udah mendidih nih kayaknya, dikletek-kletek. Ya, akhirnya nggak khusyuk sholatnya terburu-buru. Ya. Ini hendaknya seseorang itu sholat dalam keadaan apa? Dalam keadaan tenang. Ya, jangan terburu-buru. Ya. Begitu juga seorang kalau misalkan dia mau sholat malam masih ngantuk, ya dia duduk dulu, jangan langsung sholat. Dia gerak dulu. Jangan sampai pas sholatnya terburu-buru karena sudah ngantuk, pengen cepat selesai, pengen cepat salam, pengen cepat tidur. Akhirnya apa? Nggak khusyuk. Bacaannya terburu-buru sehingga dia nggak paham dengan bacaannya, dia nggak bisa menghadirkan kekhusyukan. Ya, jangan terburu-buru di dalam sholat. Karena seseorang yang sholatnya terburu-buru, ya, kalau misalkan super buru-buru, ya maka sholatnya tidak bisa diterima. Pernah Nabi SAW mengingatkan sahabatnya, musi'us shalah, yang jelek sholatnya, rukuknya nggak tumaknina, iktidalnya nggak tumaknina, sujudnya nggak tumaknina, terburu-buru. Ya, Nabi katakan apa? Ini sholatnya orang yang mencuri. Maka dari itu di dalam sholat kita harus apa? Kita harus senantiasa jangan sampai terburu-buru. Kalau hati ini ada dorongan untuk terburu-buru, itu hawa nafsu. Pengen cepat-cepat selesai. Tenang pikiran. Ya. Maka dari itu ketika seseorang datang gangguan dari syaitan, ya, memberikan waswis di dalam hati kita, ingin cepat-cepat selesai, ingin cepat-cepat menyelesaikan sholat kita, ya, maka hendaknya kita untuk apa? Yang ke-9 yaitu apa?
kita ta'awudz, ya, beristi'adzah kepada Allah, mengucapkan apa? Kalimat a'udzubillahi minasyaitonir. Ini termasuk kalimat yang diperbolehkan di dalam salat. Ya. Seseorang ketika dia mulai merasa pikiran dunia datang, dia coba fokus nggak bisa, dia ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Jadi bukan hanya sekedar ketika bacaannya itu apa? Bukan hanya sekedar ketika bacaannya mulai rusak, bukan hanya ketika dia lupa dia sudah wudhu atau belum, atau bukan hanya sekedar ketika dia merasakan ini saya buang angin atau tidak, bukan hanya itu saja. Ketika sudah terpalingkan fokus kita di dalam salat, kita gak khusyuk, ya boleh kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena ini memang ya gangguan dari syaitan yang disebut oleh Nabi SAW sebagai apa namanya? Khanzat. Ya. Disebutkan dari sahabat Uthman bin Abil As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika Uthman bin Abil As datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, hala baini wa baina salati. Syaitan senantiasa menggangguku di antara salatku, ya, wa qiraati, ya, dan juga di antara bacaanku, yang bisuha, dia membuat bacaanku menjadi kacau, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, dzaka syaitan yuqal khanzat, itu syaitan, jenis syaitan yang disebut sebagai apa? Khanzat. Yang tugasnya adalah apa? Mengganggu kekhusyuan orang yang salat. Maka kata Nabi SAW, maka seseorang kalau misalkan dia mendapati ini, kata beliau kepada Uthman, ya, fa idza ahsastahu, kalau engkau diganggu olehnya, fata'awwadz, maka hendaknya engkau mengucapkan kalimat a'udzubillah minhu. Ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ditambahkan lagi oleh Nabi, watfil, maka meludahlah ala yasarika thalathan, meludah ke arah kiri kalian sebanyak 3 kali. Ya, tapi meludahnya jangan banyak-banyak, ya. Ya, berantem, salatnya tambah enggak khusyuk. Ini cuma apa? Cuma sekedar, ya, sedikit saja. Ya, ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'awudz ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena syaitan itu tidak henti-hentinya memalingkan kita di dalam salat. Dia akan datang kepada kita, ya, memberikan gambaran-gambaran terhadap dunia. Ya, maka dari itu turunlah surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, khannas. Ya, yaitu apa? Dari waswisnya khannas, jin yang bersembunyi. Yang kalau kita dalam keadaan iman dia bersembunyi, kalau kita lemah langsung dia masuk untuk mengganggu kita. Pikiran kita meleng sedikit, dan ini biasanya terjadi kapan? Ya, ini ketika kita sudah nggak membaca surat Al-Fatihah kalau dalam jamaah. Ya, biasanya muncul konsep itu ketika apa? Ketika imam sedang membaca surat yang nggak pendek. Bukan surat-surat pendek, surat-surat yang nggak pendek. Udah gitu kita nggak tahu lagi artinya apa. Nah, situ mulai langsung. Ya, tadi mau khusyuk, tiba-tiba syaitan datang. Ingat, cicilan ini belum bayar. Ya. Ingat, si fulan belum bayar hutang. Ya, oh ingat tuh kemarin dia WhatsApp-nya begini tuh. Nah, khanzat. Sehingga memalingkan kita dari kekhusyuan salat kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga ketika imamnya ruku dia sujud. Saking apa? Saking terpalingkan fokusnya. Nah, ini sering terjadi yang seperti ini. Maka dari itu apa? Penting bagi kita juga. Kalau misalnya kita sudah nggak bisa khusyuk, kita sudah mencoba semuanya, ya, maka apa? Kita berta'awudz kepada Allah dari godaan syaitan. Kemudian yang terakhir dan ini yang menjadi penutup, yaitu apa? Merapatkan saf. Ya, karena Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya untuk apa? Untuk merapatkan saf. Ya, karena Nabi melihat ada celah-celah yang di mana di situ ada syaitan. Ya, khalala. Nyempil syaitan di situ. Siapa? Khanzat. Ya, maka dari itu orang yang sholatnya jauh-jauhan itu pada saat berjamaah itu apa? Akan lebih mudah diganggu oleh syaitan. Tetapi kalau sholatnya rapat, ya maka kenapa? Akan lebih fokus. Tidaknya kalau hilang fokusnya dia bisa mendengar sedikit, ya, bacaan temannya, ya, sehingga menjadikan dia ingat kembali. Ya, tetapi jangan terlalu apa? Terlalu gulu juga kalau nempel, ya. Sampai temannya apa merasa sempit, jadinya nggak khusyuk. Ini orang sebelah sholatnya kok terlalu nempel, jangan juga. Ya, secukupnya, bahu ketemu bahu, mata kaki ketemu mata kaki.
Ya, buat sholat kita menjadi nyaman, buat orang yang sholat di samping kita juga nyaman. Ya, contohnya apa? Membuat nyaman orang yang sholat di samping kita, tidak mengganggu dia dengan bacaan kita, tidak juga dengan apa? Bau badan kita, tidak juga dengan apa? Gerakan kita. Ya, kita ingin khusyuk, maka hendaknya kita juga bisa menolong saudara kita untuk khusyuk. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Sisa waktu yang tersisa kita akan gunakan untuk tanya jawab. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkum wa min kunna naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kita sampai jam 11 kan ya? Apa jam 10.30? Ada yang mau bertanya? Tafadhol. Silakan. Oh, sampai 10.30 ya? Saya salah baca. Ada yang mau bertanya? Tafadhol. Silakan. Ya. Dirapihin ya, sementara kayak momen-momen idul fitri itu susah banget kayaknya kalau ibu-ibu bisa melakukan kadang-kadang kita berdiri kanan gak bisa rapat, misalnya kanan jauh ke kiri jauh, otomatis kita harus memilih salah satu gitu. Kadang-kadang bisa tasnya, bisa anaknya, atau peribetan seperti itulah. Makasih. Barakallahu fikum. Yang merapatkan shaf ini merupakan bagian daripada kesempurnaan sholat, tetapi bukan syaratnya sholat. Ya, jadi tidak batal sholat seseorang yang ketika shafnya itu tidak rapat. Tetapi Nabi SAW memperhatikan dengan sangat benar tentang merapatkan shaf, karena begitu pentingnya merapatkan shaf. Ya, tetapi di dalam perintah itu kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk apa? Untuk melakukan semampu kita. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Dalam hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, fattaqullaha mastata'tum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ini maknanya Pak, ketika dia nggak mampu untuk merapatkan shaf, maka setidaknya dia sudah punya niat untuk merapatkan shaf. Ketika dia sudah punya niat, dia sudah berusaha, maka dia terhitung sebagai orang yang melakukan amalan tersebut. Lalu bagaimana kalau misalkan kanan kiri jauh? Mana yang harus kita ambil, kanan atau kiri? Maka ambil yang paling di tengah. Misalkan kita posisinya ada di kiri, kanan ini ke kanan, di kanan. Maka apa? Maka kita merapatnya ke kiri. Kalau ada di kiri berarti merapatnya ke kanan. Selalu merapatnya ke arah tengah, karena posisi shaf itu ketika berjamaah imam di tengah, dua orang di belakang. Itu selalu diisi dari yang tengah. Jadi nanti kalau mau nyambung ke kanan baru ke kiri. Jadi jangan ke kanan dulu baru ke kiri, selalu ke tengah. Nanti yang di belakangnya begitu. Yang di belakangnya bukan di pojok sebelah sana, tapi apa? Di belakang imam, sejajar dengan imam. Maka ketika dia datang di kanan, dia merapatnya ke kiri. Kalau dia ada di kiri, merapatnya ke kanan. Itu urutan shaf. Adapun yang setelahnya masih jauh, yang penting dia merapat di sebelahnya, mengikuti yang apa? Yang berada di tengah imam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Barakallahu. Ada lagi yang mau bertanya? Takut. Amin. 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 Saya bisa bertanya Ustaz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pernah Anda melihat di suatu masjid ibu-ibu sholatnya pakai celana Ustaz, jilbab panjang, cuma dia pakai celana. Bagaimana seperti itu? Apakah dibolehkan dalam syariat agama? Kemudian yang kedua, sebatas mana batasan kita dalam Al-Quran ketika mendengar teman atau tetangga kita yang muslim meninggal dunia Ustaz? Apa yang sebagai muslim lakukan? Jangan lupa tidak perlu hadir ke tempat yang berduka. Baiknya seperti apa yang harus kita lakukan? Bagaimana yang kedua? Yang kedua, bagaimana batasan
Islam mengatur kita terhadap ada yang meninggal non muslim, baik teman atau tetangga. Apa yang kita lakukan? Karena yang Anda dengar tidak perlu didoakan, tapi untuk menjalin hubungan baik, maka yang seorang muslim lakukan. Baik, barakallahu fikum, masya Allah. Seorang wanita dia sholat dengan menggunakan celana, tetapi dia memakai mukena, jilbab panjang. Tapi kalau misalkan itu menutup auratnya, jilbabnya, ya, di dalam wanita salat itu ada dua. Dia pakai satu jubah tetapi menutup semuanya, atau dia memakai dua helai pakaian tetapi menutup. Yang tidak diperbolehkan memakai satu pakaian tetapi salah satu dari auratnya terbuka. Nah, kalau misalkan dia pakai jubah yang langsung, ya misalkan dia pakai jubah yang langsung cuma satu kali pakai, tapi itu langsung sampai ke bawah menutupi, nggak ada masalah. Ya, dengan satu helai, asalkan itu menutupi semua aurat-aurat yang wajib ditutupi di dalam salat. Ya, ini nanti pembahasannya panjang karena ada bab tersendiri tentang wanita pakaiannya di dalam salat. Ada khilaf juga indal ulama tentang permasalahan batasannya yang boleh ditampakkan dan yang tidak boleh ditampakkan. Tetapi yang memakai dua helai diperbolehkan kalau itu dia menutup semuanya, begitu juga memakai satu helai kalau menutup. Ya, kalau misalkan itu tidak menutup, salah satunya ada yang tampak. Kenapa? Iya, misalkan dia pakai kerudungnya cuman segini, dia nggak bisa. Ya, dia harus sampai menutup ya kakinya, kecuali telapak kaki. Ya, itu Itu kalau untuk wanita, untuk batasan kaki. Sama juga dia pakai jilbabnya panjang, tapi yang satu jilbabnya sampai sini. Ya, kemudian dia cuma pakai Dia cuma pakai legging. Legging itu kan dia bukan menutup aurat, dia membentuk aurat. Nah, ini beda. Pakaian syar'i itu pakaian yang sama sekali tidak membentuk aurat, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, laki-laki juga sama. Ya, maka hendaknya seseorang keluar dari permasalahan ini, ya hendaknya dia mencari aman untuk dirinya, yaitu dia tinggalkan perbuatan tersebut. Ya, dia tetap pakai pakaian mukena atau pakai pakaian yang panjang, ya tetapi menutupi seluruh auratnya, tidak mengatung sampai di tengah betisnya ataupun yang semisalnya. Dia tinggal pakai sarung atau dia pakai untuk menutupi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, ketika seseorang dia memiliki teman atau saudara yang non muslim kemudian meninggal dunia, ya apakah dia mendoakan? Tidak mendoakan. Ya, karena seorang muslim itu tidak boleh mendoakan orang-orang yang telah mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau mereka masih hidup, maka ya termasuk dari salah satu keutamaan, yaitu bagian daripada keimanan, kesempurnaan iman, kita mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah Islam. Tapi ketika telah meninggal dunia, ya maka tidak boleh mendoakan, tidak mewarisi. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Lalu bagaimana? Apakah kita boleh untuk datang ke acara pemakamannya kalau di situ tidak ada ritual kesyirikan? Ya maka tidak mengapa. Atau kalau misalkan sudah pasti itu ada ritual kesyirikan, di kuburannya pasti dibacakan Injil. Ya, atau misalkan di rumahnya ada ritual-ritual kesyirikannya, ya maka cari waktu-waktu yang itu tidak ada. Ya, sebelum semuanya dipersiapkan dimulai, dia datang, dia ucapkan bela sungkawa, dia pulang. Nggak apa-apa. Itu sudah cukup. Ya, kalau misalkan dia maksa, ayo datang dulu, nanti dia nggak toleransi sama kita. Ya, jangan datang ke tempat-tempat yang di situ ada praktek-praktek kesyirikan atau keagamaan yang selain daripada Islam. Maka pergi. Ya kayak di zaman sekarang ada ya di tempat kita sebagian, ya kalau misalkan acara kematian itu nyanyi-nyanyian gereja, ya semalaman. Pada saat itu jangan datang. Ya kalau udah nggak nyanyi baru datang. Ya, tunggu waktu yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah maaf ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'awudz bidzal. Aywa. Lalu yang
Barakallahu fikum. Yang pertama, ya, membaca ta'awudz itu tidak ada batasannya. Selama dia mendapatkan keraguan-raguan atau mendapatkan gangguan dari syaitan, ya maka dia ta'awudz. Dia meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Kalau misalkan terus mendapatkan gangguan, dia berdoa kepada Allah ketika di waktu sujud. Dia terus berusaha meminta pertolongan kepada Allah. Ya, dia mulai memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya, terutama pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena sedikit sekali dari kita yang ketika membaca ya bacaan ini kemudian meniatkan dalam diri kita, selain membaca menggugurkan kewajibannya, sedikit sekali kita yang memahami kalau ini adalah sebuah doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya. Maka dia harus dicoba di sini dulu. Kalau misalnya masih, dia boleh terus ya, tetapi jangan sampai bacaan ta'awudznya itu juga mengganggu kekhusyuannya. Ingat, syaitan itu licik. Ya, syaitan itu licik. Terkadang dia membuat sesuatu yang jelek itu menjadi baik. Maka dari itu tadi disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39, ya janjinya iblis apa? La uzayyinanna lahum fil ardh, kami akan menghiasi. Itulah iblis. Ya, dan syaitan. Ya, ta'awudz ini disyariatkan dalam sholat, boleh diucapkan, nggak ada batasannya. Dari awal sampai akhir dia ta'awudz. Akhirnya apa? Dia lupa baca Al-Fatihah, dia juga nggak dengerin apa yang dibacakan imam. Maka dari itu apa? Boleh. Tetapi dia tinggal mengatur jaraknya, jangan sampai apa? Jangan sampai menghilangkan apa? Kekhusyuannya juga di dalam sholat karena sering membaca ta'awudz. Ya, tetap fokusnya kembali kepada bacaannya. Kalau dia nggak mampu, ya baru dia baca ta'awudz. Kemudian setelah itu apa? Tawakal. Ini tawakal dalam artian apa? Menanti pertolongan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau ditanya ada batasannya? Tidak ada batasannya. Setiap rakaat kalau dia diganggu dia ta'awudz, ya kemudian watfil ala yasari, dia meludah ya ke arah kiri 3 kali, ya maka tidak mengapa, karena ini yang diperbolehkan dan ini diperintahkan oleh Nabi SAW kalau memang dia diganggu oleh khanzab. Ya, kalau dia diganggu. Ya, kemudian yang kedua, seseorang kalau misalkan dia lupa rakaat, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia lupa rakaat, ya tentunya dia menyempurnakan rakaatnya. Kemudian setelah itu dia sujud syahwi. Ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW sholatnya apa? Kurang. Ya, sholatnya kurang. Sholat asar kurang. Ya, Nabi sudah berdiri bersandar di tiang. Kemudian para sahabat bingung, apakah sholat ini dikurangi, ada perubahan? Karena pada saat itu masih agama Islam itu belum turun surat Al-Maidah. Ya, masih syariat itu masih kadang ada yang dimansuh, kadang ada yang ditambahkan. Maka ya ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang kemudian memberanikan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah sholat telah dirubah? Nabi SAW kemudian ketika diingatkan kemudian balik. Ya, kemudian beliau apa? Beliau ya menyempurnakan sholatnya dan kemudian apa? Sujud syahwi. Ya, kemudian beliau sujud syahwi. Pembahasan sujud syahwi nanti pada pembahasan ada pada pembahasan tersendiri, karena dalam sujud syahwi ini ya ada hal-hal yang terperinci di dalamnya tentang ya dilakukannya sebelum salam atau setelah salam atau dengan bacaan apa atau tidak. Di sini ada khilafnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Tetapi seseorang kalau dia kelupaan rakaat, jangankan rakaat, dia terlupakan membaca surat Al-Fatihah, ya dia harus apa? Menambah rakaat. Misalkan rakaat pertama dia bengong, dia nggak khusyuk, sehingga ketika salat sama imam dia nggak membaca surat Al-Fatihah, tidak memperhatikan imam. Ya maka ketika dia ingat, tadi saya rakaat pertama nggak membaca Al-Fatihah, nggak tahu juga imam baca, mikirin sesuatu, maka dia setelah salam dia harus bangkit untuk menyempurnakan rakaat yang dia tertinggal surat Al-Fatihah. Terlebih lagi kalau rakaatnya ketinggalan kamilah secara sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mafhum ya. Di sini ada tulisan, Ustadz yang bertanya boleh dikasih hadiah. Tadi yang nanya udah berapa? Yang nanya udah berapa? 3 ya? Sudah ada 3? Ya, ada 3 hadiah buat yang bertanya. Masih ada sisa 2. Ini benar? Bukan punya masjid ya? Ya, Al-Qurannya bukan punya masjid kan? Masih ada 2 lagi. Ini mau bertanya atau ditanya? Anak tanya ya. Ini ada 2 hadiah.
Anak kasih yang paling besar nih, kitab Al-Adabul Mufrad karyanya Imam Bukhari, masya Allah. Tapi ini jilid satunya, nanti jilid duanya beli sendiri. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan? Nanti ambil ini. Siapa yang bisa menyebutkan apa yang tadi telah disebutkan dari tata cara untuk bisa menjadikan salat kita khusyuk? Ada yang bisa menyebutkan? Ada 5 saja. Tafadhol. Udah, yang udah nggak boleh. Ayo siapa? 5 saja. Tafadhol. 5 saja nggak apa. Apa yang pertama? Ayo. Ikhlas. Ilmu, jangan baca. Tidak tergesa-gesa. Ikhlas sudah. Jangan lirik. Nah, ayo sebutin 5. Merapatkan saf. Coba diulang lagi, jangan melihat, tutup dulu contekannya. Ma'rifatullah, ikhlas, ilmu, merapatkan saf, tidak tergesa-gesa. Masih ada lagi. Siapa yang bisa menyempurnakan 5 sisanya? Atau sisanya sempurnakan? Ada lagi? Yang mau fadhal. Sudah. Berdoa. Sudah, Allah. Ayo. Doa, apa lagi? Ada lagi yang bisa menyebutkan? Ya udah, sebutkan doanya apa tadi yang disebutkan? Susah ya. Ayo, ada yang bisa menyempurnakan? Ada? Nggak ada? Nggak ada di sini? Iya? Berdoa. Terus? Ayo, salah ya. Mudah sekali. Apa? Berdoa. Kemudian apa? Siapa? Tunjuk tangan dulu. Fadhal, silakan. Meninggalkan maksiat. Zuhud minad dunia. Dari mana? Salat terakhir, mengingat kematian. Satu lagi nggak sih? Udah ya? Berarti cukup ya sampai di sini ya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.